Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita, pengen membagikan kreasi nasi bungkus yang enak banget. Pengen tahu apa aja varian lauknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, panaskan minyak, kemudian taburi tepung terigu 1 sendok. Ini tujuannya biar minyaknya nggak nyiprat saat kita menggoreng ikan tongkol ya. Ini bahan yang digoreng ikan tongkol keranjang itu ya teman-teman, dipotong kecil-kecil, digoreng sampai matang, kemudian angkat dan tiriskan seperti ini. Untuk bumbunya ada tomat 2 buah, kemudian cabai merah saya pakai 6 buah, lalu bawang merah saya pakai 5 siung, bawang putih saya pakai 4 siung, kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 50 gram ya. Lalu tambahkan minyak goreng secukupnya. Dan kita akan haluskan. Oke, setelah halus kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan garam, saya pakai setengah sendok teh, kemudian gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh atau penyedap rasa ya. Tambahkan gula merah 1 sendok teh, aduk hingga merata dan masak hingga tanak. Baru kemudian masukkan ikan tongkol yang sudah digoreng tadi, aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan balado tongkolnya siap untuk disajikan. Untuk menu kedua kita akan rebus bihun ya, saya pakai bihun jagung, direbus sampai empuk seperti ini dan mengembang. Untuk bumbunya ada bawang putih 4 siung, bawang merah 5 siung, kemudian ada garam saya pakai 1 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kaldu jamur bisa diganti penyedap rasa ya teman-teman, seadanya di rumah aja kalau memang nggak ada. Ulek hingga halus. Selanjutnya kita tumis bumbu halusnya ini hingga harum, kemudian tambahkan daun bawang dan kubis. Ini saya pakai 1/4 potong ya, sedikit dicincang. Kemudian wortel 1 buah diserut seperti ini. Masak hingga layu. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bihun yang sudah kita rebus tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Jangan lupa dicicipin apakah rasanya sudah pas. Oke, setelah matang kita boleh sajikan dalam wadah seperti ini. Jangan lupa tambahkan irisan seledri dan dan bawang goreng ya, biar makin sedap. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Ini ada bawang merah, saya pakai 5 siung, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya saya pakai 4 siung, sama diiris tipis-tipis ya.
Untuk cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kemudian diiris serong, lalu semuanya kita tumis hingga harum. Aduk-aduk ya, biar nggak gosong. Oke, setelah matang bumbunya kita boleh masukkan kacang panjang. Ini kacang panjang beli 3.000 ya, segini banyak. Kemudian kita tambahkan air sedikit aja biar kacangnya itu cepat empuk dan bumbunya juga meresap ya. Ini garam saya tambahkan setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, dan merica bubuk setengah sendok teh. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata dan masak hingga semua bumbunya itu meresap dan kacangnya empuk ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Dan terakhir ini ada lauk pendamping, opsional ya teman-teman. Kalau saya sih memang kalau jualan ada lauk utama dan lauk pendamping ya, baru kemudian sayur dan sambal. Jadi meskipun kecil-kecil tapi kita boleh tambahkan tempe. Ini sudah dikasih bumbu celupan ya teman-teman, tempenya, garam dan bawang putih diulek kemudian digoreng sampai matang. Oke, seperti ini dia hasilnya ya. Jadi meskipun jualan kita juga boleh samakan dengan menu kita sehari-hari, meskipun itu porsinya kecil-kecil gitu ya teman-teman. Pastinya pelanggan juga bakal seneng. Oke, ini kacang panjangnya dan ini bihun, tempe goreng dan balado tongkol serta nasi putih. Langsung aja kita akan contohkan dalam nasi bungkus ya. Oke, langsung kita tambahkan nasi secukupnya karena ini jualnya tuh murah ya teman-teman, cuma 5.000, jadi porsinya ya memang kecil tapi lumayan kalau untuk mahasiswa gitu, mereka udah kenyang ya teman-teman. Oke, meskipun nasinya sedikit tapi lauknya lumayan lengkap ya teman-teman. Ada bihun, ada kacang panjang, ada tempe dan tongkol balado, sambal tongkol balado. Jadi ini menu lengkap banget dan pastinya mengenyangkan ya. Boleh tambahkan sambalnya biar makin kerasa ya. Oke, ini sudah siap untuk dibungkus. Dan kita akan lakukan hingga selesai. Sangat mudah banget kan membuat kreasi nasi bungkus hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Mpok Punya Cerita karena di sini kita akan bagikan resep jajanan, ide bisnis, ide jualan dan informasi yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Mau Punya Cerita, dan jangan lupa kunjungi blog kreasi Mau Punya Cerita karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.